Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu untuk melanjutkan seri pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan seri pelajaran kita pada saat ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang boleh menjadi bagian kami. Tuhan, terima kasih karena kesempatan ini kami boleh kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Melalui kanal virtual ini, biarlah kami boleh sama-sama belajar dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat memahami setiap pelajaran ini dengan baik. Bapa kami di surga, kasih-Mu sajalah kiranya memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di saat mereka juga mempelajari firman ini melalui kanal virtual ini, biarlah kiranya urapan Tuhan yang tetap menjadi bagian mereka. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami Bapa. Hendakmu yang terjadi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini pelajaran kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-6. Judulnya Melewati Laut Merah. Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat inti dari pelajaran ini, diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Bunyinya demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi fokus pelajaran kali ini diangkat dari Keluaran pasal 12 ayat 31 dan sampai Keluaran 15 ayat 21. Sebagai ringkasan dari pelajaran ini kita lihat terlebih dahulu dari pendahuluannya, bahwa dalam sejarah umat Allah, Bapak Ibu sekalian, peristiwa keluaran dari Mesir adalah kisah perjanjian lama yang paling luar biasa dan campur tangan Tuhan dalam cara yang sangat spektakuler. Setelah makan anak domba Paskah, bangsa Israel siap meninggalkan Mesir, Bapak Ibu sekalian. Firaun akhirnya memberikan persetujuannya. Dalam kesedihan yang mendalam, ia memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi dan menyembah Allah mereka. Semua orang termasuk dalam perintah ini, laki-laki dan perempuan, anak-anak serta ternak dan kawanan domba mereka. Sebelumnya, Musa dengan tegas menolak untuk pergi jika bangsa Israel tidak diizinkan pergi sebagai keluarga yang utuh, termasuk dengan hewan-hewan mereka, Bapak Ibu sekalian. Selain itu, Allah membuat persiapan untuk masa depan umatnya. Mereka tidak meninggalkan Mesir dengan tangan kosong. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika orang Mesir mendesak bangsa Israel untuk meninggalkan negeri mereka, mereka memberikan semua barang yang diminta oleh bangsa Israel. Ternak, perak, emas, dan pakaian sebagaimana yang Musa perintahkan kepada mereka. Barang-barang ini Bapak Ibu sekalian adalah kompensasi atas upah yang tidak adil yang telah ditahan dari mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel akan menghadapi pilihan bagaimana menggunakan pemberian tersebut. Apakah mereka akan memberikan kain, perhiasan berharga, emas, perak, dan logam lainnya untuk membangun tabernakel. Keluaran pasal 25 ayat 1-7. Atau memberikan perhiasan emas kepada Harun untuk membuat berhala anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu sekalian,
tema pergi keluar ditekankan secara nyata pada awal kisah ini. Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai 41. Dalam perkembangannya Bapak Ibu, Keluaran 13 ayat 21 sampai dan 22, dan pada kesimpulannya di mana ditekankan bahwa Tuhan menyelamatkan orang Israel. Keluaran pasal 14 ayat 30 dan 31. Menjadi komentar dari pelajaran ini kita lihat dari subtopik yang pertama. Latar belakang sejarah. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami latar belakang sejarah dari Keluaran pasal 12 dipertimbangkan 2 poin berikut ini. Yang pertama, setelah 430 tahun tinggal di Mesir, Israel sekarang bebas untuk melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Karena adanya 2 kali kemunculan kata Ibrani wayehi, maka terjadilah, adalah, dalam Keluaran 12 ayat 41. Teks ini menekankan periode waktu dengan menyatakan bahwa tepat pada hari itu mereka keluar. Pertama-tama Bapak Ibu, hanya Yusuf yang berada di Mesir. Kemudian seluruh keluarga Yakub tiba. Pada awalnya ada 70 jiwa, Keluaran 1 ayat 5. Tetapi sekarang mereka menjadi kira-kira 600.000 laki-laki berjalan kaki. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Keluaran pasal 13 ayat 37. Bandingkan dengan Keluaran pasal 38 ayat 26. Yang berarti bahwa kumpulan itu sekitar 2 juta orang yang sedang berbaris keluar dari Mesir. Musa yang kemungkinan besar telah dilatih dalam strategi militer selama berada di istana Firaun, tahu bagaimana mengorganisasi begitu banyak orang. Teks Alkitab menyebutkan bahwa mereka keluar dari Mesir menurut pasukan mereka. Keluaran 15 ayat 51, ini kita bisa bandingkan dengan Keluaran pasal 6 ayat 26, Keluaran 7 ayat 14, dan Keluaran 12 ayat 17 dan 41. Yang berarti Bapak Ibu, seperti unit militer atau batalion. Keluaran ini sangat terorganisasi dengan baik. Namun demikian, perlu diingat bahwa perjalanan rombongan ini hanya bisa bergerak secepat anggota mereka yang paling lemah. Biasanya anak-anak, orang tua, serta kawanan ternak dan domba. Yang kedua Bapak Ibu, keluaran kemungkinan terjadi pada bulan Maret tahun 1450 sebelum Masehi. Berdasarkan perhitungan terbaik dari para sarjana, ini berarti bahwa 430 tahun akan mundur hingga tahun 1880 sebelum Masehi. Bagaimanakah kita memahami periode waktu ini Bapak Ibu sekalian? Ada 2 pandangan di kalangan sarjana konservatif. Yang pertama dikatakan 430 tahun ini dihitung dari masa Yusuf sampai kepada Keluaran. Dan yang kedua, 430 tahun ini dihitung dari Abraham hingga Keluaran. Bapak Ibu sekalian, untuk pembahasan lebih lanjut tentang 2 pandangan utama ini, maka masa yang panjang atau masa yang pendek tinggal di Mesir, apakah hanya di tanah Mesir menurut teks Masoretik Ibrani atau kedua-duanya, baik di tanah Mesir maupun di tanah Kanaan. Menurut Pentatok, Samaria, dan terjemahan Yunani Septuaginta. Bapak Ibu sekalian, bukti-bukti yang ada lebih mendukung masa tinggal yang pendek di Mesir. SDA Bible Commentary jilid 1 halaman 183 sampai 187, halaman 313 sampai 315, dan halaman 557. Subtopik yang berikutnya adalah Tuhan akan berperang untukmu. Tenanglah. Bapak Ibu sekalian,
bangsa Israel secara geografis berada dalam situasi terpojok. Di depan mereka terbentang Laut Merah. Di salah satu sisi ada pegunungan, dan di belakang ada pasukan Firaun yang terlatih dan sangat kuat. Untuk detailnya kita bisa lihat tulisan Ellen G. White dengan judul Keluaran di halaman 284 sampai 287 buku Alfa dan Omega jilid yang pertama. Bapak Ibu sekalian, dari sudut pandang manusia, situasi ini tampaknya mustahil untuk dilepaskan. Orang-orang Israel merasa sangat ketakutan. Tidak heran jika Tuhan melalui Musa ini menguatkan mereka dengan berkata, "Jangan takut, berdirilah teguh dalam kepercayaanmu kepada Tuhan, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Keluaran 14 ayat yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, secara alami, kita tidak tahu bagaimana caranya tetap tenang dan menunggu campur tangan Tuhan. Kita cenderung ingin bertindak, padahal seharusnya kita menunggu Allah diam dan melangkah maju dengan anugerah serta kuasa-Nya. Ketenangan besar segera memenuhi suasana, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bangsa itu akan bertindak? Jalannya peristiwa ini sangat luar biasa. Tuhan memberikan perintah untuk maju. Tiang awan yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tak terlihat berpindah dari depan ke belakang barisan, berada di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Keluaran 14 ayat 20. Bapak Ibu sekalian, Musa mengangkat tongkatnya. Angin timur membelah air sehingga terbentuk tanah kering. Bangsa Israel berjalan melalui lajur air Laut Merah. Orang Mesir mencoba mengejar mereka. Namun Tuhan mengacaukan pasukan Firaun dan seluruh pasukan itu tenggelam, sementara bangsa Israel selamat di sisi lain dari Laut Merah. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mereka menyaksikan kemenangan spektakuler Allah dalam menyelamatkan mereka. Mesir melambangkan mereka yang menentang dan menolak Allah, Bapak Ibu sekalian. Orang Mesir gagal dalam dua hal. Yang pertama, mereka dengan keras kepala menolak Tuhan yang hidup. Dan yang kedua, mereka ingin menangkap dan memperbudak bangsa Israel. Keserakahan, kekerasan membawa mereka pada kehancuran. Ada perbedaan besar antara melayani Tuhan yang memberikan anugerah, kebebasan, dan keselamatan dengan melayani Firaun yang membawa pada ketaatan buta, perintah yang menakutkan, perbudakan, dan akhirnya kematian. Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke dalam subtopik yang berikutnya, yaitu Tuhan menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di pusat kitab Keluaran terdapat frasa penting, yaitu Tuhan menyelamatkan orang Israel. Keluaran 14 ayat 30, yang merupakan inti teologi, magnet dan pusat dari seluruh kitab. Karena segala sesuatu mengalir menuju dan berasal dari frasa ini. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini adalah satu-satunya saat kalimat tersebut digunakan dalam kitab Keluaran. Keselamatan ini datang dari Tuhan. Kata kerja Ibrani yasa yang syarat dengan makna teologis berarti menyelamatkan, Bapak Ibu sekalian. Membebaskan, menebus, dan muncul dalam nama Yesus. Juga dalam nama Yosua dan Yesaya. Yang berarti Tuhan menyelamatkan. Kita bisa lihat itu dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih.
Tuhan menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Tidak ada satupun yang hilang. Sangat kontras dengan pasukan Firaun yang semuanya mati di Laut Merah. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Keluaran 14 ayat 28. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kemenangan Tuhan adalah kemenangan yang sangat luar biasa dan sangat sempurna. Bangsa Israel bereaksi terhadap kelepasan mereka yang luar biasa itu dengan takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-31. Ayat ini mencatat Bapak Ibu sekalian bahwa respons positif ini terjadi setelah mereka menyaksikan kuasa besar Tuhan terhadap orang Mesir. Tujuan Firaun dan pasukannya adalah untuk membunuh orang Israel sebagai bukti kekuatan mereka dan memperbudak sisanya dengan lebih kejam. Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian, namun hal ini tidak terjadi karena campur tangan Allah yang penuh kasih dan adil. Sebagai tanggapan, bangsa Israel memuji Tuhan dengan menyanyikan puji-pujian yang diungkapkan dalam bentuk sebuah nyanyian. Selanjutnya kita lihat dalam subtopik yang berikutnya adalah nyanyian Musa dan Miriam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam klimaks akhir keajaiban peristiwa Keluaran, Musa mengarahkan bangsa Israel untuk memuji Tuhan melalui posisi yang sangat indah, menggunakan banyak perumpamaan. Yaitu latar belakang aktivitas ini dijelaskan dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-19. Nyanyian Musa dan Miriam Bapak Ibu sekalian merupakan nyanyian kemenangan dan ucapan syukur. Tuhan di sini digambarkan sebagai pahlawan yang perkasa. Frasa puncaknya adalah Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Keluaran 15 ayat yang ke-8. Karena ia adalah raja yang sangat mulia dan kekal, Musa menyatakan bahwa dia adalah kekuatan, nyanyian, keselamatan, dan Allahnya. Maka ia akan memuji dan meninggikannya. Keluaran 15 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tidak ada yang seperti dia. Ia adalah mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Keluaran 15 ayat yang ke-11. Musa berbicara kepada Tuhan dan memuliakannya Bapak Ibu sekalian. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Keluaran 15 ayat yang ke-7. Dan melanjutkan, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Keluaran 15 ayat 13. Tempat ini Bapak Ibu sekalian yang mengacu pada Keluaran 15 ayat yang ke-17 disebut tempat kudus yang terletak di gunung milik pusaka. Puisi ini merupakan nyanyian kenabian yang merujuk pada bait suci di Yerusalem, Bapak Ibu sekalian. Nyanyian ini memiliki 7 bait tema utama. Yang pertama, ayat 1 sampai 3, Tuhan ditinggikan. Yang kedua, ayat 4 sampai 5, kemenangan Tuhan atas Firaun. Yang ketiga, ayat 6 sampai 7, keluhuran Tuhan yang sangat besar. Yang keempat, Keluaran 8 ayat 10, kuasa penciptaan dan penghakiman Tuhan. Yang kelima, ayat yang ke-11, yaitu keunikan Tuhan. Yang keenam, ayat 12 sampai 16 bagian A, kasih dan penebusan Tuhan dari musuh-musuh. Dan yang ketujuh, ayat 16b sampai 18, Tuhan adalah Raja yang memberi perintah bagi umatnya di tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, dalam Keluaran pasal 15 ayat 6 dan 11 dan ayat 16, 2 frasa selalu diulang untuk penekanannya.
Puisi ini menggemakan kisah penciptaan dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, sehingga menandai awal yang baru bagi umat Tuhan, yaitu pembentukan bangsa Israel yang telah dibebaskan. Miriam, Bapak Ibu sekalian, dianggap sebagai seorang nabiah. Nyanyiannya yang singkat, yang terdapat dalam Keluaran pasal 15 ayat 21, ini mengulang banyak tema dari nyanyian Musa. Keluaran 15 ayat yang pertama. Namun, ada satu detail penting yang berbeda. Miriam dengan tegas memimpin semua perempuan untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Secara tata bahasa bentuknya imperatif, disertai dengan permainan rebana. Hatinya meluap dengan rasa syukur dan ia memimpin orang lain untuk mengungkapkan rasa yang sama. Bapak Ibu sekalian, kemungkinan besar mereka juga menyanyikan seluruh nyanyian itu yang disingkat dalam tatanan, dalam catatan yang tertulis dengan baris pembuka berfungsi sebagai judul. Di laut kaca, orang-orang yang telah ditebus akan menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Bapak Ibu sekalian, nyanyian-nyanyian ini adalah lagu keselamatan dan kemenangan yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kuasaan. Kemudian, dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menggunakan gambaran tentang perjalanan melewati Laut Merah sebagai metafora untuk baptisan Israel dalam Kristus. Kita bisa lihat dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai penerapan hidup dari pelajaran kita kali ini, yang pertama dikatakan bahwa mempercayai Tuhan dan janji-janjinya seringkali sulit, terutama di masa-masa berbahaya ketika pertolongannya tidak terlihat dan tidak segera datang. Bapak Ibu sekalian, apa arti tetap tenang untuk melihat keselamatan dari Allah? Yang kedua, Tuhan memerintahkan Musa untuk bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk berjalan maju. Apakah Allah selalu berjuang untuk kita dan setiap situasi hidup, atau dalam setiap situasi hidup, atau apakah Dia mengharapkan kita melakukan sesuatu sebagai respons terhadap bimbingannya? Bagaimanakah kita tahu kapan harus menunggu dan kapan harus bertindak? Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Allah seringkali perlu mengingatkan dan menguatkan kita dengan perintah, jangan takut? Mengapa kita begitu mudah merasa putus asa? Yang keempat Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah Tuhan bisa memperoleh kemenangan dari kekekalan Firaun dan pasukannya? Apakah yang dimaksud dengan kemuliaan Allah? Bagaimanakah orang Mesir bisa mengetahui bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah segala bencana dan yang menimpa tanah mereka? Tuhan memberkati kita. Sampai disinilah pelajaran kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang masih menjadi bagian kami pada saat ini. Kami sudah mempelajari firman-Mu ini, Tuhan kiranya mengurapi kami, sehingga kami boleh diajari, kami boleh diberikan pemahaman untuk mengerti akan setiap keputusan Tuhan, tindakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bertindaklah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau telah bertindak di dalam kehidupan umat-umat-Mu yang terdahulu. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang dimanapun mereka saat ini berada.
yang turut belajar firman Tuhan melalui kanal virtual ini. Tuhan kiranya berkati mereka. Tuhan yang mengurapi mereka di dalam setiap aspek kehidupan. Pelajaran firman Tuhan yang selalu mereka pelajari, biarlah Engkau urapi di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh dipertumbuhkan di dalam iman rohani. Bapa kami yang di surga, dalam pergumulan kehidupan mereka juga kiranya Engkau berkenan membantu mereka, dan membuat mereka boleh menang dari setiap pergumulan kehidupan. Bapa, biarlah Engkau yang tetap mempertemukan kami kembali di lain waktu, untuk bersama-sama belajar melalui kanal virtual. Inilah 20 kami Bapa, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami Bapa. Kami persembahkan 20 kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.